Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Legurles. Pada video kali ini kita akan melanjutkan latihan ujian sekolah fisika kelas 9 untuk nomor 19 sampai 23. Kakak hanya bahas sampai nomor 23 saja, kakak tidak bahas bagian biologinya. Jangan lupa untuk like videonya dan juga untuk subscribe channel Legurles, dan nanti di sebelah kanan atas kalian kasih link kumpulan video tentang latihan ujian sekolah fisika kelas 9 sehingga teman-teman bisa belajar dari video pertama sampai videonya yang terakhir. Sebelum kita melanjutkan menonton videonya, kakak mau kasih tahu kalian kalau sekarang kalian bisa menjadi member di channel Legurles. Ada 3 buah level membership yang bisa kalian dapatkan, yaitu level linear, kuadrat, dan kubik. Tentunya masing-masing mempunyai keuntungan sendiri yang bisa kalian dapatkan. Kalian bisa menjadi member dengan mengklik tombol join yang ada di sebelah kanan bawah video atau yang ada di halaman channel Legurles. Selamat bergabung. Ke soal ke-19 ini adalah soal dari bunyi. Faisal berdiri di antara dua dinding suatu gedung. Setelah berteriak, Faisal mendengar bunyi pantul pertama setelah 1 detik setelah ia berteriak, dan bunyi pantul kedua 1,5 detik setelah ia berteriak. Jika cepat lambat bunyi di udara itu adalah 340 meter per detik. Berapa sih jarak kedua dindingnya ya? Kita gambarkan sederhana saja. Di sini kita punya dinding, kemudian di sini kita punya si Faisalnya. Dia berteriak, maka gelombangnya yang pertama berjalan ke sebelah sini dan kemudian memantul. Katanya yang jaraknya pendek terdengar 1 detik setelah berteriak. Berarti sekali jalan 0,5 ya, 0,5. Kenapa begitu? Karena untuk pergi dan untuk kembali jaraknya sama, kecepatannya sama, maka waktunya harus sama. Yang kedua, dia juga bergerak ke sebelah sini ketika berteriak ya, secara bersamaan. Kemudian dia bergerak ke sebelah sini juga, memantul juga. Katanya untuk terdengar dari berteriak sampai kedengaran lagi 1,5 detik. Berarti sekali perjalanan 0,75. Kakak lebih suka pakai cara ini dibandingkan mencari dengan rumus pemantulan bunyi. Kadang-kadang kita suka bingung, duanya ditaruh di V atau di S-nya. Tapi kalau dengan logika seperti ini pasti tidak akan salah. Nah, kalau di sini berarti untuk mencari jarak yang pertama tinggal pakai V dikalikan T. Kecepatannya kecepatan bunyi yaitu 340, waktunya hanya 1 perjalanan saja yang kita hitung yaitu 0,5, maka kita punya 170 meter. Kemudian untuk yang kanan juga sama nih, untuk S2-nya maka V dikalikan T juga, kecepatannya tadi juga sama karena masih sama-sama bunyi yang sama, dikalikan waktunya hanya 1 kali perjalanan yang kita hitung 0,75, nanti kita punya 255 meter. Sehingga jarak kedua dinding gedung itu tinggal dijumlahkan aja, yaitu 170 ditambah 255. Kita akan dapat 425 meter. Jawabannya itu adalah yang C. Cukup mudah ya. Sekarang kita ke soal nomor 20. Perhatikan gambar interaksi bola-bola bermuatan listrik berikut. Perhatikan pernyataan berikut dan kita mau mencari pernyataan yang tepat. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, kita identifikasikan dulu ya. Sebagai contoh, misalkan kalau si K dan si L ini saling bertolakan, saling tolak-menolak, berarti bisa saja K-nya positif, bisa saja L-nya positif. Dari sini kita sudah tahu L-nya positif, maka kita tinggal masukin ke sini nih. L-nya positif, kemudian K-nya juga positif. Sekarang kita tentukan si M. M dan L tarik-menarik menurut gambar, sehingga kalau L-nya positif maka M-nya harus negatif. Kemudian K positif dan tarik-menarik dengan N sehingga N-nya adalah negatif. Dikonfirmasi di sini untuk mengecek benar atau tidak, M-nya katanya negatif sesuai gambar yang kedua, dan di sini N-nya sesuai gambar yang ketiga juga negatif. Nah, tapi ini kan baru satu kemungkinan. Bisa saja K-nya itu negatif dan L-nya negatif ya. Jadi ada kemungkinan yang merah, ada kemungkinan yang ungu. Kita masukin juga nih kalau K-nya negatif, kalau L-nya negatif. Maka si M-nya ini harus positif karena tarik-menarik dengan L. Dan N ini harus positif karena tarik-menarik dengan K. Sehingga di sini dia sama-sama positif, saling tolak-menolak. Sekarang baru kita lihat pernyataannya. Jika muatan K positif, jadi kalau K-nya positif, M-nya positif. Salah ya, M-nya harusnya negatif. Nomor 1 salah. Jika muatan L negatif, berarti kita lihat yang ungu. Muatan N-nya positif, yang ungu. Oke, betul.
Jika muatan K didekatkan dengan muatan M, maka akan mengalami gaya tarik-menarik. K positif, M itu negatif. Kalau yang merah, maka dia tarik-menarik. K negatif, M itu positif. Kalau yang ungu, maka dia juga tarik-menarik. Maka ini juga betul. Yang nomor 4, jika L didekatkan dengan M. L didekatkan sama M, ya, dia mengalami gaya tolak-menolak. Nah, ini kurang tepat karena dia selalu berlawanan nih. Yang merah L-nya positif, M-nya negatif, gitu ya. Berarti sekarang kita punya jawabannya adalah 2 dan 3, yaitu yang C. Cukup mudah, sekarang kita ke nomor 21. Perhatikan gambar rangkaian lampu berikut. Yang ditanya adalah tegangan jepit ujung-ujung lampu L3 ya. Lampu L3 ini yang ditanya adalah tegangan jepitnya. Nah, kita akan coba lihat seperti ini. Kita di sini yang perlu hati-hati adalah V-nya ada hambatan dalamnya. Maka pertama-tama kakak akan paralelkan ini dulu. 1 per R paralel pertama adalah 1 per L1 ditambah 1 per L2 ya. 1 per 8 ditambah 1 per 12. Kita samakan jadi 24, yaitu 3 per 24 ditambah 2 per 24. Ini 1 per R paralel 1. Oke, berarti di sini kita lanjutkan perhitungannya. 1 per R paralel 1 itu adalah 5 per 24. Berarti 1 per R paralel 1. Atau langsung ya, R paralel 1-nya 24 dibagi 5. Boleh langsung dibalik. Menjadi di sini kakak punya 4 per 5, yaitu 4,8. Berarti nanti dia akan jadi seperti ini ya. Nah ya, kita bisa sederhanakan. Di sini 4,8, di sini 6. Kemudian di sini ada hambatan lagi ya. Hambatannya dari siapa? Hambatannya itu didapat dari si hambatan dalamnya, yaitu 1,2 ohm. Ini R kecilnya. Maka di sini kita bisa hitung nih R totalnya, yaitu R seri, yaitu 4,8 ditambah 6. Maka kita punya di sini adalah 10,8. Maka untuk menghitung arusnya, kita harus sedikit hati-hati. Nanti kita akan pakai rumus I sama dengan E ya, GGL-nya dikalikan R total ditambah dengan hambatan dalamnya karena ada hambatan dalam di sini. Maka kita punya E atau V-nya ini sama aja dengan V dibagi ini 18 ya, dibagi ini 18. R totalnya 10,8 ditambah 1,2. Maka 18 dibagi 12 kita punya 3 per 2 ampere atau 1,5 ampere. Yang ditanya tegangan jepit pada lampu L3. Maka kita harus tahu arus yang mengalir di L3. Kalau kita lihat maka I totalnya ke sini dia akan kepisah menjadi I1 dan I2 tetapi akan kembali bersatu menjadi I total ya. Karena dia setelah berjalan ke sini, nah ini berjalan ke sini, wah jadi satu lagi gitu ya. Artinya arus ini akan terus mengalir sampai ke L3 ya, berarti ini I total juga. Sehingga untuk menghitung tegangan di L3 adalah rumusnya I dikalikan R. Arusnya adalah arus total yaitu 1,5 ampere dikalikan R-nya itu adalah 6. Maka kita punya nanti hasilnya adalah 9 volt yaitu yang B. Nggak terlalu sulit, sekarang kita ke soal nomor 22. Salah satu keluarga di sebuah desa menggunakan energi listrik selama 1 bulan ya, 30 hari dengan rincian seperti berikut. Lampunya ada 4, nyalanya 12 jam per hari, jumlah energi yang dipakai adalah 36 kWh. Kilowatt hour, kakak lebih suka ini kita jadikan watt hour aja atau WH saja, berarti kilo berarti dikali 1000, maka kita punya 36123. Semuanya berarti kita kalikan 1000 karena semuanya kWh, kakak mau jadikannya sekarang dari watt dikalikan hour. Nah ini adalah pemakaian selama 1 bulan, maka kita harus hitung dulu pemakaian untuk 1 hari. Berarti gimana? Kalau 1 bulan 30 hari berarti dari sini ke sini tinggal kita bagi dengan 30 gitu ya. Maka 36.000 dibagi 30 nanti kakak punya 1200 watt hour. Ini dibagi 30 nanti kakak akan punya 600 watt hour. Ini dibagi 30 kita punya 2400. Ini juga 2400.
Kalau sudah ya, karena kita mau mencari daya masing-masingnya, baik lampu, setrika, televisi, dan kulkas, kita akan pakai rumus energi sama dengan daya dikalikan dengan waktu. Untuk si lampu terlebih dahulu, energi yang digunakan ada 4 lampu dikalikan dayanya kita mau cari, waktunya katanya 12 jam per hari. Dan setiap harinya dia memakai daya sebesar 1200 ya. Sama dengan ini adalah 48 dikalikan dayanya. Maka nanti dayanya 1200 dibagi 48 kita punya 25 watt. Lanjut untuk si setrika. Semuanya caranya sama nih ya. W sama dengan P dikalikan T. W-nya 600 ya per hari yang kita hitung. P-nya itu yang kita cari, setrika cuma 1, jadi cuma dikali 1. Di sini kali 4 karena lampunya ada 4. Dikalikan waktunya 2 jam. Sehingga P-nya 600 dibagi 2 yaitu 300. Sekarang untuk TV. Untuk TV kakak hitung di sini ya supaya muat. W sama dengan P dikalikan T. W-nya itu 2400, TV-nya cuma 1, P dikali dengan 16 ya, karena di sini kita punya 16 jam. Maka nanti P-nya 2400 dibagi 16, nanti kita punya di sini hasilnya itu adalah 150 watt. Yang terakhir kita akan menghitung untuk si kulkas. Nah, seperti ini. Kulkas W sama dengan P dikalikan T, maka di sini 2400 ya, karena kita hitungnya per hari sudah bukan per 30. P-nya itu yang kita cari, waktunya 1 hari, sepanjang hari, maka kita punya 24 jam. Jadi waktunya dari tadi kita menghitung semuanya di dalam jam, sehingga dapat di sini adalah 100 watt. Kita tinggal cari ya. Untuk kulkasnya 100, televisinya 150, setrikanya 300, dan lampunya 25, maka jawabannya adalah yang A. Nomor terakhir, ini nomor yang paling gampang ya kalau kita lihat, ini berkaitan dengan magnet. Yang teman-teman perlu ingat ya, kutub utara dan kutub selatan itu akan saling tarik-menarik. Sedangkan kutub yang senama, utara dan utara akan saling tolak-menolak. Dan selatan akan tolak-menolak juga ya. Perhatikan gambar magnet jarum, ini sudah ada ya, utara itu yang ada warnanya, selatan yang warnanya lebih terang. Maka tinggal kita cari posisi magnet yang tepat saja. Untuk yang pertama ya, selatannya itu menunjuk ke utara, ini karena mereka saling tarik-menarik. Nah ini betul ya. Yang nomor 2 ini salah. Kalau kita lihat kok utaranya kayak ketarik atau menunjuk ke utara, ini salah sekali ya. Yang ini juga kurang tepat. Kenapa? Ini nggak mungkin dia menyimpang seperti ini. Pasti dia akan tertarik atau tertarik ya. Jadi utaranya tertarik ke sini, selatannya tertarik ke si utara. Yang ini sudah tepat ya. Utara ketarik selatan, selatan ketarik utara. Maka jawaban yang tepat adalah 1 dan 4 yaitu yang C. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi teman-teman sekali lagi buat yang mau nonton dari nomor 1 sampai 23, nanti linknya ada di kolom deskripsi ya, atau nanti di sebelah kanan atas juga, di sini juga ada lagi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya semakin banyak teman-teman yang merasakan manfaat dari channel Legurules. Jangan lupa like videonya, subscribe channel Legurules, dan juga follow Instagramnya Legurules. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.